Biografi Kiai Haji Maksum Jauhari atau Gus Maksum, Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Pondok pesantren dulunya tidak hanya mengajarkan ilmu agama dalam pengertian formal akademis seperti sekarang ini, semisal ilmu tafsir, fikih, tasawuf, nahwu sorof, sejarah Islam dan seterusnya. Pondok pesantren juga berfungsi sebagai padepokan, tempat para santri belajar ilmu kanuragan dan kebatinan agar kelak menjadi pendakwah yang tangguh, tegar dan tahan uji. Para kiainya tidak hanya alim tetapi juga sakti. Para kiai dulu adalah pendekar pilih tanding. Akan tetapi belakangan ada tanda-tanda surutnya ilmu bela diri di pesantren. Berkembangnya sistem klasikal dengan materi yang padat ditambah euforia pembentukan standar pendidikan nasional membuat definisi pesantren kian menyempit, hanya sebagai lembaga pendidikan formal. Para ulama pendekar merasa gelisah. Haji Suharbilah, seorang pendekar dari Surabaya yang gemar berorganisasi menemui Kiai Haji Mustafa Bisri dari Rembang dan menceritakan kekhawatiran para pendekar. Mereka lalu bertemu dengan Kiai Haji Agus Maksum Jauhari Lirboyo alias Gus Maksum yang memang sudah masyhur di bidang bela diri. Nama Gus Maksum memang selalu identik dengan dunia persilatan. Pada tanggal 12 Muharram 1406 Masehi bertepatan tanggal 27 September tahun 1985 berkumpullah mereka di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, untuk membentuk suatu wadah di bawah naungan Nadatul Ulama yang khusus mengurus pencaksilat. Musyawarah tersebut dihadiri tokoh-tokoh pencaksilat dari daerah Jombang, Ponorogo, Pasuruan, Nganjuk, Kediri, serta Cirebon, bahkan dari Pulau Kalimantan pun datang. Musyawarah berikutnya diadakan pada tanggal 3 Januari tahun 1986, di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, tempat berdiam sang pendekar, Gus Maksum. Dalam musyawarah tersebut disepakati pembentukan organisasi pencaksilat NU bernama Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama, Pagar Nusa, yang merupakan kepanjangan dari pagarnya NU dan bangsa. Kontan para musyawirin pun menunjuk Gus Maksum sebagai ketua umumnya. Pengukuhan Gus Maksum sebagai Ketua Umum Pagar Nusa itu dilakukan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Rais Am Kiai Haji Ahmad Siddiq. Gus Maksum lahir di Kanigoro, Kras, Kediri, pada tanggal 8 Agustus tahun 1944, salah seorang cucu pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kiai Haji Manaf Abdul Karim. Semasa kecil ia belajar kepada orang tuanya Kiai Haji Abdullah Jauhari di Kanigoro. Ia menempuh pendidikan di SD Kanigoro, 1957, lalu melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Lirboyo, namun tidak sampai tamat. Selebihnya, ia lebih senang mengembara ke berbagai daerah untuk berguru ilmu silat, tenaga dalam, pengobatan dan kejadukan. Sebagai seorang kiai, Gus Maksum berperilaku nyeleneh menurut adat kebiasaan orang pesantren. Penampilannya nyentrik, dia berambut gondrong, jenggot dan kumis lebat, kain sarungnya hampir mendekati lutut, selalu memakai bakyak. Lalu, seperti kebiasaan orang-orang jaduk di pesantren, Gus Maksum tidak pernah makan nasi alias ngerowot. Uniknya lagi, dia suka memelihara binatang yang tidak umum. Hingga masa tuanya Gus Maksum memelihara beberapa jenis binatang seperti berbagai jenis ular dan unggas, buaya, kera, orangutan dan sejenisnya. Di kalangan masyarakat umum, Gus Maksum dikenal sakti mandraguna. Rambutnya tak mempan dipotong, konon hanya ibundanya yang bisa mencukur rambut Gus Maksum. Mulutnya bisa menyemburkan api. Punya kekuatan tenaga dalam luar biasa dan mampu mengangkat beban seberat apapun, mampu menaklukkan jin, kebal senjata tajam, tak mempan disantet, dan seterusnya. Di setiap medan laga, dalam dunia persilatan juga dikenal istilah sabung, tak ada yang mungkin berani berhadapan dengan Gus Maksum, dan kehadirannya membuat para pendekar aliran hitam gelagapan. Karisma Gus Maksum cukup untuk membangkitkan semangat pengembangan ilmu kanuragan di pesantren melalui Pagar Nusa. Sebagai jenderal utama, Pagar NU dan Pagar Bangsa, Gus Maksum selalu sejalur dengan garis politik Nahdlatul Ulama, namun dia tak pernah terlibat politik praktis, tak kenal dualisme atau duifungsi. Saat kondisi politik memaksa warga NU berkonfrontasi dengan PKI, Gus Maksum menjadi komandan penumpasan PKI beserta antek-anteknya di wilayah Jawa Timur, terutama Karesidenan Kediri. Ketika NU bergabung ke dalam P3 maupun ketika PBNU mendeklarasikan PKB, Gus Maksum selalu menjadi jurkam nasional yang menggetarkan podium. Namun dirinya tidak pernah mau menduduki jabatan legislatif ataupun eksekutif. Pendekar ya pendekar, Gus Maksum wafat di Kanigoro pada tanggal 21 Januari tahun 2003 lalu dan dimakamkan di pemakaman keluarga pesantren Lirboyo dengan meninggalkan semangat dan keberanian yang luar biasa.